Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Jalla wa ala yang melimpahkan pada kita taufik pada malam ini untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Mukhtasar Mawsu'atil Akhlaq karya beberapa ulama rahimahumullah. Sekarang masuk pembahasan at-ta'awun, kerjasama. Tolong menolong, gotong royong. Jadi yang sebagian kalangan mengklaim salah satu karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain, katanya gotong royong. Ini tentu saja tidak tepat ya, karena Islam sudah dari dulu mengajarkan tentang ta'awun, gotong royong. Ta'awun itu kerjasama, tolong menolong, saling membantu. Gotong royong sama. Mana ta'awun? Secara bahasa al-musa'adatu wal mudaharatu alal amr, saling membantu, saling menolong atas suatu urusan. Wasta'ana fulanun fulanan, seseorang minta tolong kepada fulan atau dengan fulan. Artinya apa? Minta darinya pertolongan. Aun, tolabul aun, minta ditolong. Jadi ta'awun saling menolong, tolong menolong, gotong royong. Adapun kata al-mi'wan itu artinya orang yang bagus dalam bantuannya terhadap manusia atau banyak membantu manusia. Ini bentuk mubalaghahnya ya, mi'wan, orang yang suka membantu. Ta'awun secara istilah al-musa'adatu alal haq, saling membantu atas suatu kebenaran, kebaikan, kebenaran. Jadi tolong menolong dalam kebenaran. Itu secara istilah. Ta'awun adalah tolong menolong khusus dalam kebenaran. Untuk apa? Ibtigha'a al-ajri minallah, dalam rangka mencari pahala dari Allah. Ini ta'awun dalam istilah Islam. Jadi nggak ada istilah Islam kerja tanpa pamrih. Itu istilah non-Islam. Kalau istilah Islam apa? Kerja itu harus punya pamrih. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Ikhlas itu justru apa? Berharap besar dari yang maha besar. Punya pamrih besar dari yang maha besar semata. Itulah ikhlas. Jadi kalau mengerjakan sesuatu tidak mengharapkan pahala dari Allah, itu bukan ibadah. Mengerjakan sesuatu tanpa pamrih, itu bukan ajaran Islam ya. Ajaran Islam itu harus punya pamrih besar dari yang maha besar tanpa yang lain. Itulah ikhlas. Jadi setiap akhlak itu harus dilandasi oleh keikhlasan. Akhlak tanpa ikhlas itu percuma ya, sia-sia. Bahkan ketika orang beramal yang semestinya itu amal mencari akhirat tapi kemudian ditujukan untuk dunia, itu menjadi apa? Syirik asghar. Menjadi dosa besar. Kemudian anjuran untuk tolong menolong dalam Al-Qur'an yang paling populer surat Al-Maidah ayat 2. Ini sebelum Al-Maidah ayat 3 yang merupakan ayat terakhir ya. Ayat tentang sempurnanya Islam.
Ayat 2-nya Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan ini juga potongan ya di bagian akhir dari ayat kedua. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Sebaliknya wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan atau pelanggaran hak. Udwan itu artinya melanggar hak orang lain. Wattaqullah innallaha syadidul iqab, bertakwalah kepada Allah dengan terus menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu sangat keras hukumannya. Ini ancaman buat yang tidak bertakwa. Jadi ta'awun di sini alal birri wa taqwa, itu yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang dikatakan tadi alal haq. Birri wa taqwa itu al haq. Apa itu al birri dan at-taqwa? Al-birru dengan at-taqwa itu dua kata yang masuk dalam kategori idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau bertemu dia berpisah, kalau berpisah dia bertemu. Jadi kalau bertemu dalam satu konteks kalimat, bertemu namanya, maka berpisah maknanya. Bertemu lafadznya, maka berpisah maknanya. Jadi maknanya beda. Di sini dipertemukan dalam satu ayat, satu konteks. Berarti maknanya beda. Albir bukan at-taqwa, at-taqwa bukan albir. Tapi ketika berpisah disebutkan sendirian tanpa yang lain, itu berpisah namanya. Maka maknanya bertemu. Jadi kalau albir disebutkan satu albir saja tanpa at-taqwa, maka at-taqwa masuk di dalam kata albir. Atau disebutkan takwa saja, maka albir masuk ke dalam takwa. Jadi sebelum kita tahu makna bertemunya, makna berpisahnya dulu, apa masing-masing maknanya. Albir dengan at-taqwa maknanya, albir itu menjalankan perintah, at-taqwa itu meninggalkan larangan. Itu kalau digandengkan. Jadi bekerjasamalah, tolong menolonglah, saling membantulah, gotong royonglah atas bir, atas perintah Allah, wa taqwa, dan atas takwa dalam meninggalkan larangan Allah. Itu maknanya. Tapi kalau takwa sendirian, maknanya dua-duanya masuk, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Albir juga ketika sendirian, maknanya dua-duanya, melaksanakan perintah dan juga meninggalkan larangan. Itu maksud dari kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dan kata seperti itu dalam bahasa Arab banyak ya, dalam istilah Islam banyak. Seperti kata Islam dengan iman itu juga begitu. Seperti kata fakir dengan miskin juga begitu. Dan lain-lain ya, banyak. Kemudian lawannya jangan kerjasama dalam dosa dan melanggar hak orang lain. Ini haram hukumnya. Kerjasama kong kali kong, ya, biasanya kerjasama yang haram tuh kong kali kong namanya. Kong kali kong sama king kong gitu. Jadi orang-orang yang memang mirip king kong. Kerjasama dalam dosa. Kerjasama untuk melanggar aturan Allah. Apakah ada ini? Banyak. Ya siapa contohnya? Ya banyak. Kerjasama bikin tempat maksiat, banyak. Itu ada kerjasama pasti. Gak mungkin satu orang yang bikin tanpa ada bantuan orang lain, gak mungkin. Orang kaya raya bisa bangun sendiri, gak bisa. Kadang-kadang orang menyebutkan Pak Jokowi membangun jalan tol dari Jakarta Bandung misalnya. Ya enggak, Pak Jokowi langsung yang bangun. Pak Jokowi cuma tanda tangan udah. Cuma ide, cuma pengarahan. Tetap pelaksananya juga banyak. Itu kerjasama berarti. Kalau bikin jalan tol ini termasuk kerjasama yang mana tuh? Albir wa taqwa atau ismi waludwan? Albir wa taqwa insyaallah ya, karena itu fasilitas untuk kebaikan. Jadi hidup itu penuh dengan kerjasama ya. Mustahil orang bisa menjalani kehidupan tanpa kerjasama dengan orang lain. Kalaupun ada, sangat terbatas ya, seperti kehidupan Tarsan di tengah hutan gitu.
Makanya ketika Tarsan masuk kota udah beda lagi kehidupannya itu. Ya nggak pas, timpang. Jadi memang harus kerjasama. Manusia madani, manusia modern itu kerjasama. Manusia primitif pun kerjasama, jangan dikira tidak. Makanya yang enggak itu cuma orang tertentu di hutan sendirian, sangat terbatas, tidak akan berkembang. Apalagi untuk proyek-proyek akhirat itu tidak bisa sendirian. Makanya kecenderungannya orang yang ingin soleh sendirian itu tidak akan pernah meraih predikat yang lebih tinggi daripada orang yang solehnya bersama-sama. Ini pentingnya kerjasama dalam kesolehan. Kita dimotivasi untuk menjadi orang yang paling bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Untuk orang lain. Berarti itulah kerjasama. Kita hidup itu bukan untuk pribadi gitu, tidak untuk soleh sendirian, tapi kerjasama. Bagaimana bisa membuat orang lain juga soleh, bagaimana orang-orang semuanya diajak masuk surga. Ini butuh kerjasama. Ini proyek-proyek akhirat yang perlu banyak digalakkan ya. Kalau masalah proyek dunia masih banyaklah orang kerjasama ya, tanpa disuruh juga pasti ada kerjasama. Bahkan mafia-mafia itu kerjasama juga. Untuk proyek-proyek dosa dan permusuhan mereka kerjasama juga. Maka bagaimana mungkin untuk proyek kebaikan tidak kerjasama? Terutama proyek akhirat ini banyak orang yang menelantarkannya ya. Sekarang orang banyak fokus dengan kerja-kerja dunia, tapi tidak perhatian dengan kerja akhirat. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Ini perintah untuk bersatu, larangan berpecah. Bersatu tuh ngapain? Ya kerjasama. Nggak mungkin bersatu kemudian kerja sendiri-sendiri. Bukan bersatu namanya. Itu namanya berpecah belah. Suami istri bersatu, kerjasama. Kalau suami istri kerjanya sendiri-sendiri, makan sendiri-sendiri, tidur sendiri-sendiri, ini bukan suami istri namanya. Cerai-berai itu namanya ya. Itu hidup cerai enggak, rumah tangga juga enggak jelas, menggantung. Makanya yang disebut dengan rumah tangga ya jangan cerai-berai, bersatu, bekerja sama. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. In kuntum a'daan, jika kalian bermusuhan, saling bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum. Bukan jika ya, ketika. Ingatlah ketika kalian dulu bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, maka Allah satukan di antara hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Jadi kita disuruh ingat oleh Allah nikmat bersaudara. Dulu bermusuhan dibuat oleh Allah menjadi apa? Bersaudara. Dan kalau bersaudara artinya apa? Bisa bekerja sama. Kalau hidup tanpa kerjasama ini merusak persaudaraan. Jadi prinsip gotong royong ini memang bagus ya. Ini prinsip Al-Quran, prinsip dari Tuhan, dari Allah semesta alam, Rabb semesta alam. Kemudian dalam hadis Nabi SAW menegaskan, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, mukmin satu dengan yang lain seperti satu bangunan. Bahkan digambarkan satu bangunan artinya satu kesatuan yang kokoh, saling menguatkan. Yashuddu ba'duhu ba'don, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Seperti bangunan tembok misalnya, ada batu bata, ada pasir, ada semen, ada air, itu saling menguatkan. Kalau sendiri-sendiri enggak saling menguatkan. Ketika dicampur menjadi apa? Saling menguatkan. Semen tanpa air kuat enggak? Enggak kuat. Batu bata tanpa semen enggak kuat. Jadi semua dicampur sehingga menjadi kuat dengan formasi atau formulasi yang tepat tentunya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW qol, al muslimu akhul muslim, muslim itu saudara muslim yang lain.
Jadi nggak pandang bulu, nggak pandang kulit, nggak pandang suku, nggak pandang bahasa. Kalau muslim dengan muslim itu apa? Saudara. Jadi kita bersaudara dengan orang Papua, dengan orang Aceh, dengan orang Jawa, dengan Kalimantan, Sulawesi semua. Bahkan dengan orang Afrika, dengan Amerika, dengan Eropa, dengan semua. Muslim, saudara muslim. Jadi kalau kita tahu saudara kita di belahan bumi mana gitu muslim sedang disakiti, maka kita akan merasakan sakit itu. Kalau kita merasakan sebagai apa? Saudara. Apalagi merasa sebagai satu jasad, satu badan. Dan begitu Nabi menggambarkan ya, muslim yang satu dengan yang lainnya seperti kal jasad, seperti satu badan. Maka kalau saudara, la yadlimuhu, tidak mendoliminya, wala yuslimuhu, tidak menelantarkannya kepada orang kafir. Wa man kana fi hajati akhihi, maka siapa yang dalam hajat saudaranya, maksudnya mengupayakan hajat saudaranya, membantu saudaranya dalam hajatnya, ini kerjasama, saling menolong. Maka apa balasannya? Kanallahu fi hajati, maka Allah yang memenuhi hajatnya. Ini luar biasa, balasan langsung di dunia. Sebelum di akhirat, hajat kita di dunia pun akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang melepaskan dari seorang muslim satu kesulitan di dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah, maka Allah akan lepaskan darinya kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Wa man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Kenapa kita tutup aib muslim? Karena saudara. Muslim yang mana? Semuanya. Ini luar biasa ya kalau orang praktekkan ilmu ini. Ini hadis ini sering kita dengar, tapi prakteknya masih jarang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Beda tempat ngaji aja udah saling melirik, saling melotot, bahkan udah nggak bertegur sapa. Muslim bersaudara, sampaikan salam. Masalah mereka nggak menjawab salam, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita sudah beres, maksudnya kita menunaikan kewajiban sesama muslim, saling menyampaikan salam, saling bertegur sapa. Kita ini bersaudara, kata Nabi SAW. Jadi begitu prinsipnya ya. Jangan gampang bermusuhan, jangan gampang saling membenci. Makanya dalam hadis yang lain disebut apa? Wala tabaghadu, jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itu pesan penting sekali dari Rasulullah SAW. Tapi banyak orang-orang yang ngaku pengikut Rasul tidak memperhatikan peringatan Rasul SAW. Penting untuk kita ingat-ingat terus ini. Mungkin dengan sekali kajian begini mulai ada sedikit teringat. Diulang lagi, diviralkan lagi. Makin banyak orang mengajarkan tentang pentingnya persaudaraan, akan semakin kuat persaudaraan sesama kaum muslimin. Kalau kaum muslimin kuat, orang lain ketar-ketir, ketakutan. Dunia ini bisa dikuasai oleh orang Islam. Tapi syaratnya tadi, kerjasama, bersaudara. Makanya persatuan umat Islam ini paling ditakuti oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahud. Ketakutan kalau orang Islam bersatu. Makanya upaya yang dilakukan orang Yahud itu sedikit, kecil, tapi ingin menguasai dunia. Gimana bisa menguasai orang banyak? Caranya diadu domba. Makanya efektif sekali ya kalau orang Islam gampang diadu. Makanya tidak ada satu aliran sesat pun di Indonesia atau di luar negeri itu pasti ada andil dari orang Yahud untuk menyuburkan perpecahan itu. Yahud akan menyokong dengan dana-dananya, akan semakin runcing permusuhan di antara kaum muslimin. Perkataan para ulama tentang ta'awun, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, hayatu bani Adam wa 'aishuhum, kehidupan anak Adam dan penghidupan mereka fid dunya, di dunia ini, la yatimu illa bi muawanati ba'dihim li ba'din, tidak sempurna kecuali dengan sebagian mereka menolong sebagian yang lain, fil aqwali, dalam ucapan,
ucapannya saling menolong, saling membantu. Akhbariha wa ghairi akhbariha, baik berupa kabar maupun selain kabar ya. Ucapan itu terbagi dua, khabar sama insya. Wa fil amali, dan juga kerjasama dalam perbuatan. Jadi nggak cuma ucapan tapi perbuatan juga kerjasama. Itu yang akan membuat kehidupan anak Adam di dunia ini sempurna. Makanya orang-orang yang i'tizal, uzlah, menyendiri hidupnya tidak sempurna. Orang-orang yang suka menyendiri tidak sempurna. Ya, orang-orang yang suka menyendiri, menyepi itu udah kelainan sebenarnya, orang-orang yang sakit mental ya. Seperti di Jepang itu ada kebiasaan orang yang suka menyendiri di kamar. Hikikomori istilahnya ya. Jadi mereka stres sebenarnya dengan kehidupan yang dituntut segala macam ya, tuntutan status dan sebagainya. Akhirnya mengunci diri di kamar, menyepi, nggak mau ketemu orang bertahun-tahun. Gila ya. Itu kelainan mental. Makanya orang Islam tuh jangan suka menyendiri. Ini mulai banyak orang-orang yang suka menyendiri. Kecuali kondisi gawat darurat, kalau berbaur pasti sesat, nah itu silahkan menyendiri. Kalau memang menyendiri punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu juga gawat juga. Karena menyendiri zaman sekarang masih megang HP itu nggak menyendiri sebenarnya. Mungkin kita nggak berhubungan sosial secara langsung, tapi sosial secara media sosial. Ini sama aja, kita nggak menyendiri namanya. Jadi hidup kalau mau uzlah, betul-betul uzlah itu tanpa teknologi sudah. Ya udah, di puncak gunung melihara kambing, udah selesai. Itu yang diajarkan Rasul kalau mau uzlah. Tapi itu pilihan terakhir ya bagi orang-orang lemah yang nggak sanggup untuk menjaga stabilitas imannya di tengah kehancuran dunia. Berkata Abul Hasan Al-Amiri, at-ta'awunu 'alal birri da'iyatun littifaqil ara'i. Kerjasama di atas kebaikan itu akan mengundang kepada kesepakatan pendapat. Ya namanya kerjasama ya pasti sepakat. Bahkan kerjasama terjadi setelah sepakat sebenarnya. Tapi seandainya pun belum sepakat, tapi sudah terbiasa dengan kerjasama, lama-lama juga akan sepakat. Jadi orang-orang yang sulit sepakat, maunya kalau rapat menang sendiri gitu, diktator dia, ya udah biarin aja. Tapi kerjasama tetap dilakukan, akhirnya nanti sepakat juga. Wattifaqul ara'i, dan kesepakatan pendapat, li ijadi majbalatil muradi, itu akan mengadakan apa? Meraih tujuan, wa maksabatun lil widadi, dan akan menghasilkan cinta. Jadi masyarakat yang penuh gelora, penuh cinta, semangat untuk membantu orang lain, semangat untuk memberi manfaat kepada orang lain. Itulah masyarakat Islam yang hakiki seperti itu. Macam-macam ta'awun terbagi dua, sebagaimana ayat tadi, alal birri wa taqwa yang pertama, berarti yang kedua alal itsmi wal udwan. Apa contohnya? Jihad. Yang takwa, birri wa taqwa contohnya jihad, menegakkan hudud, hukuman-hukuman ya. Kemudian menyempurnakan hak-hak, memberikan kepada yang berhak. Maka ini semua dari apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Kemudian yang kerjasama dalam dosa dan permusuhan, seperti membantu untuk membunuh, menumpahkan darah yang maksum, yang terlindungi, haram, atau mengambil harta yang maksum, yang terlindungi, atau memukul orang yang tidak berhak untuk dipukul, dan lain sebagainya. Maka kerjasama seperti ini adalah haram hukumnya. Ini selintas cuma contoh saja ya, seakan-akan dosa itu cuma berkaitan dengan mendolimi langsung. Yang enggak mendolimi langsung ya seperti tadi, kerjasama bikin tempat pelacuran, bikin tempat diskotik, bikin bar, bikin tempat minum-minuman, dan lain sebagainya. Itu semuanya walaupun enggak menyakiti siapa-siapapun, itu termasuk itsm ya, dosa. Jadi
kerjasama di situ mencakup siapapun yang ikut andil di situ, termasuk yang tukang kayunya, bikin mejanya, bikin jendelanya, bikin masuk. Kalau tahu, ketika diminta kerja, dapat proyek untuk bangun diskotik misalnya, kalau masih punya iman nggak mau. Kalau tahu ya, kalau nggak tahu ini cuma bangunan, nggak tahu nanti untuk apa, ya itu nggak masalah kalau nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu ini betul-betul proyek untuk menghancurkan generasi muda Islam misalnya, ya pokoknya tempat maksiat, maka nggak boleh diikuti ya. Tapi duitnya banyak, ini milih dunia daripada akhirat kalau seperti itu namanya. Inilah ujian iman ya. Kalau orang imannya lemah, dia lebih milih dunia daripada akhirat. Tapi kalau orang punya iman yang lumayan, ya, apalagi kuat, dia tidak akan mau mengorbankan akhirat demi apa? Dunia yang tidak seberapa. Kemudian di antara faidah ta'awun, yang pertama istifadah kulli fardin min jabaratil akhirah, khabaratil akhirah, akharin wa tajaribihim fi syatta manahil hayati. Masing-masing individu mengambil faidah dari keahlian orang lain dan uji coba yang dilakukan oleh orang lain dalam berbagai bidang kehidupan. Pasti begitu, kita butuh. Ya, semua orang butuh keahlian orang lain. Orang nggak ada yang bisa ahli segalanya. Bikin rumah sendirian tanpa bantuan orang lain nggak mungkin, mustahil. Bahan-bahannya pasti butuh orang lain gitu. Kemudian yang kedua, idharul quwwah wa tamasuk, menampakkan kekuatan dan kekompakan kaum muslimin. Untuk apa menampakkan ini? Untuk membuat gentar orang kafirin. Memang hidup itu begitu ya. Islam dengan kafir itu tidak bisa dinafikan, selalu berseteru, bersitegang. Karena itu memang sunatullah sudah. Orang-orang yang punya upaya untuk mendamaikan dunia itu mengupayakan sesuatu yang mustahil. Nggak ada gunanya itu kerja seperti itu ya. Damai untuk semuanya, nggak bisa. Ada ajaran agama yang damai untuk semua, cintai semuanya, itu omong kosong, nggak bisa. Nanti pasti akan memusuhi orang yang dianggapnya tidak mau nurut sama dia, akan bermusuhan juga gitu. Jadi nggak ada hidup kok hanya menebar cinta. Hidup itu cinta dan benci. Ya, akidah itu wala wal bara, cinta dan benci. Nggak bisa cinta doang. Atas dasar kemanusiaan gitu, menganggap kemanusiaan lebih tinggi daripada agama, hak asasi manusia lebih tinggi daripada agama. Ini jelas menentang aturan Tuhan, menentang aturan Allah. Kemudian yang ketiga, yazidu fil ikhlasi fil amal, menambah keikhlasan dalam beramal. Jadi kerjasama bisa menambah keikhlasan. Wallahu alam dari sisi mana, kemungkinan sisi karena banyaknya orang yang melakukan sehingga semangatnya mungkin lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, tandimul waktu, mengatur waktu, wa taufirul juhud, dan juga menyediakan apa? Energi. Jadi lebih maksimal dalam bekerja. Kalau satu orang ngerjain banyak hal yang bukan ahli juga dikerjakan, bukan ahlinya, bukan bidangnya, ini akan buang-buang waktu, buang-buang energi. Tapi kalau semua jobnya sesuai dengan keahliannya masing-masing, ini akan teraih yang namanya apa? Kerjasama yang mantap, kokoh, ya, solid, sehingga apa? Menghasilkan produk yang maksimal. Dalam waktu yang singkat bisa menghasilkan produk yang baik dan besar. Kemudian yang kelima, samaratun min samaratil ukhuwah al-islamiyah. Kerjasama ini merupakan buah dari buah-buah persaudaraan Islam. Jadi kalau kaum muslimin bersaudara pasti akan kerjasama. Kemudian yang keenam, rafudulmi amman waqa alaih, mengangkat kedoliman dari orang yang tertimpa kedoliman. Termasuk juga mencegah kedoliman dari orang yang berbuat kedoliman. Kalau nggak ada kerjasama mungkin nggak bisa menghalangi orang-orang yang dolim. Misalnya amar ma'ruf nahi mungkar terutama. Nahi mungkar kok sendirian,
yaitu dikeroyok sama orang-orang yang berbuat mungkar nggak jadi. Makanya untuk menghadapi ahli maksiat atau ahli mungkar yang memiliki syaukah, memiliki kekuatan, maka kaum muslimin juga harus pakai kekuatan juga, harus kerjasama, nggak bisa satu-satu. Ini contoh ya, kerjasama dakwah itu nggak bisa sendirian, nahi mungkar nggak bisa sendirian, jihad nggak bisa sendirian, itu butuh sekali dengan yang namanya kerjasama. Kemudian yang ketujuh, suhulatu tasaddi li ayyi akhtarin tuwajihul insan mimman haulahu, mudahnya untuk melawan berbagai bahaya yang dihadapi oleh manusia dari yang apapun yang di sekitarnya. Jadi dengan kerjasama akhirnya bisa menanggulangi bahaya. Misalnya satu orang lawan satu singa kalah pasti, tapi kalau 5 orang mungkin bisa menang gitu, kerjasama. Kemudian yang ke-8, suhulatu injazil amal, mudahnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang besar, allati la yuqdaru alaihi furoda, yang enggak mungkin dilakukan sendirian. Ya banyak ya proyek-proyek yang tidak mungkin dilakukan seorang diri. Kemudian bahaya ta'awun di atas dosa dan permusuhan. 1, membalik ke keteraturan masyarakat. Jadi masyarakat jadi kacau kalau ada orang-orang yang kerjasama dalam dosa, dan membantu untuk rusaknya masyarakat, rusaknya tanggung jawab. Yang kedua, membuka pintu-pintu keburukan dan menumpas tanda-tanda kebenaran agar kebatilan semakin tinggi. Jadi begitu, ahlul batil ketika kerjasama itu memang tujuannya untuk memenangkan kebatilan di atas kebenaran. Geng misalnya mafia, itu ketika kerjasama ingin membuat kekuatan yang akhirnya mengalahkan ahlil hak. Itu selalu begitu. Pertarungan antara hak dengan batil itu nggak bisa ditutup-tutupi ya, selalu ada. Jangan bilang nggak ada permusuhan, jangan bilang nggak ada PKI, jangan bilang nggak ada Syiah, jangan bilang itu ada semua. Cuma mereka pandai menutup diri, pandai menjaga kerahasiaan dan sebagainya. Tapi ada kekuatan kebusukan, itu ada. Makanya kalau orang pura-pura nggak tahu ya nanti lama-lama ditumpas dari belakang, dicekek dari belakang tanpa ada perlawanan sama sekali ya. Naudzubillah min dzalik. Seperti Syria sekarang bisa dihancurkan oleh Syiah, padahal Syiah cuma nggak sampai 10% penduduk Syiah, penduduk Syria. Tapi kenapa bisa menghanguskan Ahlus Sunnah di sana? Yaitu dibiarkan karena punya kerjasama yang rapi, yang apik. Mereka solid, mereka menguasai pemerintahan, dan itu juga yang ditempuh di Indonesia. Orang-orang Syiah punya power, kemudian nanti gampang saja mau menghancurkan Ahlus Sunnah ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, tumbi'u an khissati sahibiha wa dana'ati nafsihi, menunjukkan kerendahan pelakunya dan kerendahan jiwanya. Jadi orang-orang yang kerjasama dalam keburukan memang jiwanya rendah ya, orang-orang jahat memang hatinya busuk. Kemudian yang keempat, dalilun kamilun ala dha'fil iman wa qillatil muru'ah, bukti yang sempurna atas kelemahan iman dan sedikitnya kehormatan. Bahkan gak punya iman. Kebanyakan orang-orang yang kerjasama dalam keburukan itu tidak punya iman, atau kalau ada sangat kecil. Ada orang yang mengaku Islam kerjasama dengan orang kafir untuk mengalahkan orang Islam, itu sebenarnya nggak beriman lagi. Orang-orang yang mengaku Islam tapi kerjasama dengan orang kafir untuk mengalahkan orang Islam, itu orang-orang munafik, dan munafik itu kafir. Kemudian yang kelima, yubashiru sahibuha bi'akibatin wa khimatin wa adabin alim. Pelaku
ta'awun alal ismi wal udwan, itu akan diberi kabar gembira dengan akibat yang buruk, adab yang pedih. Yang keenam, yumbadu sahibuha wa yuhmalu sya'nuhu idza kana al-mujtama'u shalihan. Pelaku ini akan terlempar dari pergaulan, akan disingkirkan dari masyarakat kalau masyarakatnya soleh. Masalahnya sekarang nggak jelas masyarakat kita apa. Hampir ya, kita nggak boleh putus asa, tapi hampir masyarakat itu lebih gampang dipengaruhi oleh keburukan daripada kebaikan. Suara keburukan tuh hampir menang di negeri ini, hampir. Kalau nggak sudah ya, Allah alam. Mungkin sebagian wilayah sudah. Tentu saja ya sebagian wilayah. Kalau di situ marak yang namanya riba, zina, kemudian khamar dan lain sebagainya, itu berarti ahlul khair udah kalah. Satu wilayah sudah begitu, di perkotaan banyak yang sudah begitu. Ini ahlul khair sudah kalah. Di situ udah menang ahlul syar ya, orang-orang buruk. Orang-orang bejat sudah menang. Orang-orang baik tinggal tersisa di masjid, sholat sendirian gitu. Nggak ada pikiran bagaimana memperbaiki masyarakat. Udah nggak punya daya, nggak punya upaya, nggak punya pikiran itu lagi. Cari zona nyaman saja. Yang penting aman di masjid, udahlah nggak diganggu. Yang penting di sini tidak diganggu. Udah gitu. Nanti lama-lama diganggu juga dan nggak punya kekuatan sama sekali. Begitu kondisi kaum muslimin. Banyak tapi seperti buih di lautan. Tidak punya kekuatan, tidak punya iman. Kemudian yang ketujuh, tusa'idu ala tughyanil hakim, membantu kedoliman hakim ya. Ya udah. Yang namanya masyarakat jelek itu kerjasama untuk menyuap hakim. Akhirnya hakim keputusannya pasti menyimpang ya. Membela yang bayar, bukan membela yang benar. Wa turakhisu lahul dzulm, akhirnya meringankan kedoliman. Harusnya hakim menghukum ini hukumannya mati nih. Gara-gara ada kong kali kong, hukumannya menjadi ringan. Hukumannya penjara seumur hidup, tapi ternyata belum seumur hidup sudah dikeluarkan. Bahkan belum waktunya habis penjara sudah bebas berkeliaran di luar penjara. Bahkan di penjaranya pun fasilitasnya lengkap dengan berbagai sarana. Jadi itulah ya kondisi ya ketika kerjasama dalam dosa di atas dosa dan permusuhan itu terjadi di masyarakat, maka ya banyak sekali kemungkaran terjadi. Hakim tidak lagi bisa jujur dalam memutuskan perkara karena hakimnya bisa disuap. Kemudian yang kedelapan, idza tahaqqaqat fi mujtama'in kanat sababan fi kharabihi. Kalau memang banyak sudah di masyarakat orang yang kerjasama dalam dosa, maka itulah sebab kehancuran, robohnya suatu peradaban ya, peradaban Islam musnah. Makanya sekarang sebenarnya Islam itu tinggal simbol-simbolnya saja. Tinggal sebagian kecil saja dari orang-orang Islam yang masih bisa mempertahankan agamanya. Mayoritas orang Islam ya sudah banyak yang menanggalkan agamanya. Coba buktikan sekarang orang Islam di Indonesia khususnya yang masih sholat 5 waktu. Ada 50% enggak? Saya ragu. Apakah sampai 50% apa enggak yang sholat 5 waktu. Ini sudah contoh bagaimana mereka menanggalkan ajaran agamanya. Yang paling penting sudah ditinggalkan, apalagi yang lain-lain. Makanya banyak orang Islam yang hanya semangat perayaan hari besar, semangat datang rame orang Islam kumpul gitu, menampakkan taringnya gitu. Tapi giliran sholat jamaah mana? Sepi. Baru saja peringatan Isra Mi'raj tentang wajibnya sholat 5 waktu, besok subuh enggak sholat. Ini apa maksudnya? Inilah fenomena simbol saja ya. Umat Islam ini tinggal simbol-simbolnya saja. Sementara hakikatnya substansinya sudah hilang dari kebanyakan kaum muslimin. Kemudian yang ke-9, tadyi'ul hukuk, akan tersia-siakan hak-hak, wa tasilu li ghairi ahliha ya, hak juga malah sampai kepada yang bukan ahlinya dan orang yang tidak berhak. Kemudian bentuk-bentuk ta'awun ala tajhizil ghazi, kerjasama untuk menyiapkan tentara perang. Ini juga sudah enggak ada ya sekarang ya. Itu sudah tugas pemerintah.
Pemerintah menyiapkan pasukan, ya, tentara dan sebagainya. Untuk apa itu yang kita masih bingung juga, mau ngapain nanti para tentara itu. Jadi kalau memang patokannya nggak jelas, ya, maksudnya tidak memang dibikin untuk membela kebenaran, itu agak sulit bisa diarahkan kepada apa? Membela kebenaran. Kemudian ta'awun ala daf'i dzulmi, kerjasama untuk menolak kedoliman. Ta'awun fi sabat alal haqi wa tamassuk bihi, kerjasama untuk agar tegar di atas al-haq dan berpegang teguh dengan al-haq. Ini kerjasama begini diantaranya dengan apa? Kerjasama adanya majelis ta'lim, majelis ilmu, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ini terus digalakan biar orang itu apa? Bisa berpegang teguh di atas al-haq, tegar di atas al-haq. Tanpa adanya majelis ilmu nggak bisa orang itu tegar di atas al-haq. Orang itu lebih banyak terpengaruh oleh film, terpengaruh oleh tontonan, terpengaruh oleh orang lain, ya, influencer. Ini yang mempengaruhi banyak kehidupan manusia. Sedikit sekali terpengaruh oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi SAW sudah tidak menjadi teladan. Banyak anak muda sekarang nggak ngerti lagi siapa teladan, siapa panutan. Banyak orang-orang Korea jadi teladan, orang-orang Jepang jadi teladan. Padahal mereka juga kurang bahagia, ya. Banyak mereka bunuh diri. Maka orang Indonesia ikut-ikutan bunuh diri juga. Kemudian kerjasama dalam dakwah ilallah, ini pasti butuh kerjasama. Kerjasama dakwah tidak harus ada pimpinan yang mengelola dakwah semuanya tergantung pada pimpinan, tidak. Intinya ada kerjasama. Ya tentu pimpinan itu sesuatu yang darurat, nggak bisa tidak. Cuma jangan membuat semangat kelompok, itu yang dikhawatirkan, ya. Kerjasama dakwah penting, seperti yayasan dakwah, organisasi dakwah, itu penting. Tapi jangan sampai menjadi apa? Sebab munculnya hizbiyah, semangat berkelompok. Ini perlu diwaspadai. Yang terjadi seperti itu sering. Ormas sudah menjadi golongan, sudah menjadi aliran. Bahkan sampai ada pernyataan dari salah satu ormas juga bilang salah satu orangnya, ya, oknum lah katakan, mengatakan, ya organisasi ini sudah jadi agama, kalau enggak ini sesat. Ini kan bahaya kalau begitu. Bahaya kalau seperti itu. Jadi jangan menjadikan organisasi dakwah sebagai alat untuk mengukur hak dan batil. Jadi itu semata-mata alat saja untuk menuju tujuan yang sama, yaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ad-dakwah ilallah, ya. Ingat itu tujuannya, dakwah ilallah, bukan dakwah ila ormas. Atau ta'awun fi tahriri raqiq min rikihim, kerjasama untuk membebaskan budak kalau masih ada perbudakan atau tawanan. Ta'awun fi tazwijil uzzab, kerjasama untuk menikahkan para lajang. Kenapa lajang? Nggak punya modal, ya udah kerjasama, masyarakat ngumpulin modal biar para bujang itu punya pasangan. Kenapa? Karena banyaknya lajang, banyaknya wanita-wanita yang jalang nggak punya pasangan, itu rusak di masyarakat, bikin kerusakan di mana-mana. Nanti tambahannya kerjasama untuk membantu orang-orang yang mau poligami. Kenapa? Karena jumlah laki sudah stoknya menipis, lebih banyak wanita, maka nggak imbang. Nggak mungkin yang nggak kebagian dibiarin aja lah, kalau kalian nggak kebagian dan nasib kalian, nggak juga, ya, harus ada kerjasama. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah, ya, oleh siapapun yang punya tanggung jawab, bahwa keadaan masyarakat yang tidak imbang laki-laki dengan perempuan, kemudian tidak ada solusi, ini pasti akan membawa apa? Petaka bagi bangsa dan negara. Hancur masyarakat ketika banyak wanita-wanita yang tidak punya pasangan, pasti akan hancur, dan sudah mulai terasa itu. Bagaimana nekatnya para wanita untuk telanjang dan sebagainya di mana-mana, di medsos dan sebagainya. Ini karena apa? Takut nggak laku, ya. Mereka nggak punya bagian, nggak dapat bagian. Akhirnya umbar aurat biar dapat bagian. Kemudian ta'awun fi talabil ilm, kerjasama dalam menuntut ilmu. Ada orang cerdas tapi nggak punya modal, ada orang punya modal tapi nggak cerdas, ya sudah kerjasama. Kamu saya modali, kamu belajar, saya yang cari nafkah. Begitu. Ini namanya ta'awun.
kerjasama dalam menuntut ilmu agama. Ta'awun li tafriji kurubatil mahmumin, kerjasama untuk melepaskan kesulitan-kesulitan orang-orang yang memang dalam kondisi sulit ya, seperti bencana dan sebagainya, orang-orang miskin, kelaparan dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk kerjasama, dan masih banyak lagi ya dalam dunia pendidikan, dalam semua bidang ya, semua bidang butuh kepada kerjasama. Kemudian penghalang-penghalang dari kerjasama, dan saya kira masih panjang ini waktunya, maksudnya pembahasannya masih panjang, waktunya yang pendek. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Ngantar paket nggak tahu paket itu yang agamanya apa yang punya gitu. Oh, salam atau nggak salam? Tapi apa? Oh iya. Pertama, masalah salam itu memang ini agak beda sih. Adat kita salam belum ketemu, padahal aslinya dalam Islam salam itu ketika ketemu. Jadi kalau ketemu itu cuma ngetok. Kalau orang Arab manggil, ya Muhammad gitu kan. Nanti dalam rumah menjawab, "Naam." Baru keluar. Pas keluar salam, "Assalamualaikum." Gitu. Pas ketemu baru salam. Orang Indonesia kan "Assalamualaikum." Belum tentu ada orang ada salam-salam. Jadi salam itu bukan untuk manggil. Salam itu ucapan salam untuk orang yang memang ada gitu. Bukan untuk manggil. Ini salah penerapan sebenarnya. Makanya kalau lebih tepat, ya kalau kurir atau apapun kita bertamu atau apa, kita ke rumah orang, ketok aja lah. Ketok. Atau panggil kalau tahu, kalau memang sopan memanggilnya ya. Kalau orang yang mulia ya nggak mungkin dipanggil-panggil dari luar. Makanya ada ayat la taj'alu doaan nabi ka doa ibadikum ba'don. Jangan kalian jadikan panggilan ke nabi seperti panggilan kalian dengan yang lainnya. Ya, jadi nggak usah dipanggil dari luar kalau nabi. Terus juga nggak boleh manggil nama kalau nabi. Ya, itu Allah bedakan. Maksudnya memang kebiasaan orang Arab. Orang Arab boleh manggil-manggil, kalau yang bukan nabi boleh manggil dari luar boleh. Ya. Jadi memang itu asalnya dalam Islam begitu ya. Bukan salam. Makanya kita pastikan pas keluar, oh ini penampilannya muslim, ya udah salam baru gitu. Kalau belum jelas ini muslim atau enggak muslim, kita pakai hukum aglabiyah, don, persangkaan kuat. Kemungkinan besar ini muslim, enggak ada simbol-simbol kafirnya gitu. Ya salam, assalamualaikum. Kalau ada simbol-simbolnya baru kita enggak salam. Ya terserah pakai kata apa, permisi atau apa gitu, atau halo atau apa, terserah. Yang penting bukan assalamualaikum, karena assalamualaikum itu khusus untuk orang Islam. Itu salam untuk orang Islam. Jadi begitu aturan dalam Islam ya. Ini bukan diskriminatif atau bagaimana. Ini bukan membeda-bedakan. Memang Islam membedakan itu. Aturan Islam begitu. Enggak boleh kita menyampaikan assalamualaikum kepada selain orang Islam. Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad ngirim surat kepada Heraklius, orang kafir. Enggak assalamualaikum itu suratnya. Bilangannya apa? Salamun ala manit taba'al huda. Salam untuk yang mengikuti petunjuk. Nah, dia mengikuti petunjuk atau enggak? Kalau iya ya nanti dapat salam itu. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi begitu. Bukan assalamualaikum. Kemudian aturan tentang mengetok rumah 3 kali, minta izin 3 kali, kalau diizinkan masuk, kalau enggak diizinkan enggak masuk. Itu kan bukan salam 3 kali. Dan bukan ketok 3 kali dalam arti tok 3 kali. Artinya minta izin 3 kali. Sekali minta izin dan kita pastikan sudah dengar. Kalau belum dengar belum dihitung. Ini kayaknya orangnya di belakang sana, rumahnya panjang kayak kereta gitu. Belum dengar. Maka belum dihitung itu. Dihitung sampai yakin udah sampai dengar. Itu 1. Kok belum dijawab juga, belum datang juga, baru diulangi lagi 2.
3 kali dengar dan memang tidak mau menjawab, tidak mau membukakan pintu, maka kita tinggalkan. Begitu. Tapi kalau cuma antar paket ya taruh saja. Asalnya paket kan taruh, kecuali yang belum bayar ya. Belum bayar bawa lagi. Jadi bukan salam-salam dari luar ya. Ada kebiasaan di negeri kita, tapi itu sebenarnya tidak pas karena salam itu setelah ketemu. Kecuali rumah kosong. Nah, kalau kita rumah kosong, kapan salamnya? Salamnya pas buka pintu. Assalamualaikum. Jadi seakan-akan kita ketemu dengan ada yang punya rumah. Nah, kalau itu rumah kita sendiri, tahu di dalam rumah nggak ada orang, kita masuk pun assalamualaikum. Memberi salam kepada jin atau malaikat yang ada di rumah. Jadi begitu. Fassalimu alaikum, beri salam kepada ala anfusikum, kepada diri kalian sendiri gitu. Jadi memberi salam pada diri kalian sendiri. Begitu cara bersalam. Jadi kalau belum ketemu sebaiknya jangan salam ya. Kemudian adab salam juga ketika orang itu bersamaan, jalan sama, dulu para salaf praktek salam ya. Kemudian terpisah oleh pohon atau oleh batu, ketemu lagi, salam lagi itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu. Jadi salam itu setiap ketemu memang. Asalnya begitu, bukan belum ketemu udah salam. Makanya ketika nggak ketemu, bisanya titip salam ya. Iya, nanti akan dibawa salam itu kepada orang sampai ketemu. Kamu dapat salam dari fulan. Kalau nggak ketemu kan nggak bisa ngomong. Ya, sampai ketemu. Ya seperti itulah. Salam itu kalau ketemu. Ya. Berpisah salam juga dibolehkan. Ya, ketika bisa juga salam. Minta izin salam. Termasuk salaman. Ya, salaman ketika ketemu atau ketika berpisah dibolehkan. Udah. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.